kembali. Sebelum saya membacakan firman Tuhan untuk kita pagi hari ini, menjelang siang hari ini, ya, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk ikut fellowship hari apa? Hari Sabtu tanggal 13 Juli. Segera mendaftar ke ketua Kersel masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum ada di dalam kelompok sel, boleh langsung menghubungi ini. Nah, supaya secepatnya panitia mengatur segala sesuatunya. Karena saya dengar jumlah peserta sudah sekitar 80. Sementara kapasitas bis kurang lebih 36 kali 72. Itu sudah, tapi itu sudah benar-benar over. Tapi saya percaya kita cukup banyak selalu diberkati oleh Tuhan, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa yang sudah punya kendaraan pribadi. Saya dengar-dengar ada juga yang rela untuk membawa kendaraan pribadi kalau memang bisnya sudah tidak muat. Tapi nanti segala sesuatunya akan diatur oleh panitia, di bawah dikoordinir oleh Pak Miming untuk kita semua. Pasti yang terbaik untuk kita semua. Amin. Baik. Hari ini saya membawakan satu tema, tolong langsung slide-nya. Ya. Karena semua tema Arise and Shine sudah Shine sudah bangkit dan menjadi terang, sudah disampaikan di tempat ini. Saya menyampaikan satu tema yang baru untuk kita semua. Saya beri judul saat menghadapi krisis atau krisis. Karena kita semua tidak pernah lepas dari krisis. Boleh saya tanya, siapa yang tidak pernah mengalami krisis? Ada yang angkat tangan? Jadi semua kita pernah mengalami namanya krisis. Amin. Mau sejauh-jauh ya, kita 2020 yang lalu semua kita mengalami krisis. Krisis apa pada saat itu? Covid. Dampaknya apa? Krisis ketakutan. Kita semua takut. Mau bicara dengan saudara sendiri pun, bersentuhan dengan saudara sendiri pun takut tertular. Yang kena COVID seperti kami, takut. Sampai istri saya teriak, apakah kita mati gara-gara COVID ini? Oh tidak, ada Tuhan yang menolong kita. Ada kekuatan yang baru. Jadi semua kita mengalami krisis. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita boleh lepas dari krisis. Itu dari kisah, sama-sama belajar dari kisah tentang minyak seorang janda. Yaitu kita buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Kita baca. Saya mau memastikan semua sudah punya outline. Tolong, supaya nanti pulang dari tempat ini kita tidak langsung lupa dengan isi firman hari ini. Tolong dicatat. Ya, ini cukup lengkap untuk bisa kita ulang-ulang nanti di rumah. Jadi kita tidak langsung lupa tentang firman hari ini. 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan baca untuk kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu ayat yang ganjil. Bapak Ibu lanjutkan nanti dengan ayat yang genap sampai ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang terakhir, itu ayat yang ke-7. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Amin. Ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Minyak seorang janda, itu judul perikopnya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 2, 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat berbuat bagimu? Hambamu ini tidak. Tunggu dulu. Sepertinya kurang semangat. Apa ada yang sedang puasa? Kalaupun sedang puasa harusnya tetap semangat. Amin. Yuk, kita ulang dulu dengan semangat. Saya ulangnya dari yang pertama ya. Jangan-jangan karena saya kurang semangat jadi Bapak Ibu kurang semangat juga. Minyak seorang janda.
salah seorang dari istri-istri para nabi. Istri-istri para nabi. Maksudnya bukan satu nabi banyak istri, bukan. Tapi banyak nabi dengan masing-masing punya satu istri. Jangan sampai disalahartikan ya. Mengadukan hanya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. 2, 1, 2, 3. Jawab Elisa kepadanya, apakah engkau dapat berbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apakah yang kau terima. Berkata perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu yang membunuhnya, kecuali sebuah beli istrinya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah kedua bungkus dari engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu buanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku bejana-bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Yang ketujuh, bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ya, ini kita lihat ternyata namanya krisis bisa terjadi ke siapapun, termasuk saya. Sekalipun itu tadi nabi, dia mati meninggalkan apa, Bapak Ibu? Apa yang ditinggalkan oleh nabi tadi untuk istri dan kedua anaknya? Hutang. Harusnya dia, si nabi yang mati itu, yang sudah meninggal itu, harus meninggalkan warisan untuk kehidupan selanjutnya, istri yang ditinggalkan dan dua anaknya. Tapi ini malah terbalik, malah hutang yang ditinggalkan, dan penagih hutang sudah datang. Menurut Bapak Ibu, hutangnya ini besar atau kecil? Kenapa? Apa dasarnya? Sampai anaknya harus diambil. Berapa orang anaknya? 2 untuk jadi budak. Kalau hutang sedikit, saya sangat yakin dan percaya tidak mungkin harus anaknya yang diambil. Entah apa kayak yang di rumah ini. Paling tidak rumahnya aja dijual. Ini enggak, dengan gampangnya diambil. Mau diambil itu anak untuk membayar hutangnya. Berarti hutangnya itu sudah pasti cukup besar. Jadi sekali lagi, namanya krisis bisa terjadi ke siapapun, termasuk saya. Tapi pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk boleh merenung kembali, belajar kembali, dan mau melakukan jika kita ada di dalam krisis, apapun krisis yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Entah itu krisis kesehatan, entah itu krisis dalam ekonomi, entah itu krisis dalam pekerjaan rumah tangga, apapun yang menjadi pergumulan kita, apa sih yang harus kita lakukan? Pagi hari ini saya ada beberapa poin, ada kurang lebih 5 poin jika kita ada di dalam pergumulan atau krisis tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saya mencatat dari kebenaran firman Tuhan tadi. Pertama, cari pertolongan kepada Tuhan.
Sekali lagi, cari pertolongan kepada Tuhan. Kalau kita tadi baca di ayat yang pertama, kita baca yuk 1, 2, 3. Salah seorang, sama-sama yuk 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hanya kepada Elisa. Sampai di situ saja. Elisa dalam hal ini sebagai perwakilan dari Tuhan. Kita tahu Elisa itu seorang nabi besar, hamba Tuhan yang besar, sebagai perwakilan dari Tuhan. Nah, harusnya, bukan harusnya, umumnya khususnya di zaman sekarang ini, kalau sabar punya hutang, saya punya hutang, larinya kemana? Yang pertama, pinjol. Ada juga yang ke bank. Tapi kita tahu lah, siapa di sini ada orang bank? Ada orang bank? Tapi kalau kita ke bank, cukup banyak secara administrasi harus kita penuhi. Surat inilah, syarat-syarat ini. Gampangnya kemana? Pinjol, angkat telepon. Hati-hati. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ada baca berita di salah satu perguruan tinggi di Bogor. Ini mahasiswa, cukup banyak mahasiswa di lingkungan kampus tersebut meminjam uang di pinjol. Katanya sih untuk diputar atau dibuat menjadi suatu bisnis ya begitulah. Tapi mungkin karena mereka tidak pengalaman di bisnis itu, akhirnya tidak jalan. Nah, ya namanya hutang dipinjol. Kalau dipinjol, apa sih kepanjangan pinjol itu? Pinjaman online. Dengan angkat telepon, kasih tahu nomor rekening. Tapi yang kita tahu kalau dipinjol itu bunganya lebih tinggi dari bunga reguler di bank, lebih tinggi atau lebih rendah? Tinggi. Ya. Memang sih cepat masuknya, tapi bunganya. Apalagi kalau sampai terjadi tunggakan, terjadilah namanya bunga berbunga. Waduh, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya. Tapi puji Tuhan, tadi sang janda itu, istri Nabi yang ditinggal mati oleh suaminya itu, dia tidak pergi ke pinjol, tapi pergi ke Nabi Elisa. Nah, itu yang harus kita teladani. Jadi dalam setiap persoalan, mari kita datang kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Saya tidak panjang-panjang Bapak Ibu ya. Poin yang kedua. Yang pertama tadi apa? Datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita, Tuhan sanggup menolong. Amin. Apapun masalah kita, Tuhan sanggup menolong kita semua, memberikan solusi untuk kita semua. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang dalam setiap kehidupan kita. Senang, susah, sakit, sehat, apapun kondisi kita, tetap andalkan Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan selalu bekerja dari apa yang ada dalam diri kita. Sekali lagi, Tuhan selalu bekerja dari apa yang ada dalam diri kita. Jadi sumber mujizat dari Tuhan itu selalu dimulai, diawali, start from, kata orang Inggris. Selalu dari apa yang ada pada kita. Kalau kita baca di ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu?
beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya. Apa yang kau inginkan? Tidak. Apa yang kau punya? Jawabnya apa? Hambamu ini, kata ibu janda itu, tidak punya sesuatu apapun di rumah. Untung masih koma, belum titik. Untung masih koma. Coba kalau titik, stop, masih koma. Kelanjutannya apa? Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Masih ada. Saya sangat percaya kita tidak kosong sama sekali. Ada sesuatu yang masih kita miliki. Kalau benar-benar kita kosong, at least paling tidak kita masih punya pakaian. Betul atau betul? Tapi saya sangat percaya, bukan hanya sekedar pakaian ini yang ada milik kita. Masih ada yang Tuhan percayakan. Itu semua menjadi sumber mujizat untuk kita, awal mujizat untuk kita. Nah, itu yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Apa yang ada pada kita? Amin. Karena Tuhan mampu melipat gandakan dari apa yang ada pada kita. Kelihatannya kecil. Contoh, saat Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberikan makan 5.000 orang, itu belum termasuk wanita, itu baru pria, belum termasuk anak-anak. Berarti 10.000 orang lebih. Diawali dari apa? Berapa ekor ikan? 2. Roti? 5. Untuk dimakan oleh sekian ribu orang ini, banyak atau sedikit? Banyak. Bukan, yang 2 ekor tadi itu hanya sedikit. Ikannya sedikit untuk dibagi sebegitu banyak orang. Ternyata bisa, mujizat terjadi. Amin. Ini seandainya pun, walaupun tidak ada di dalam kita, tapi seandainya pun yang ada hanya 1 roti 1 ikan, cukup enggak? Bisa enggak dibuat Tuhan mujizat? Bisa. Sangat bisa. Tapi diawali dari apa yang ada pada kita. Jadi bukan bim salah bim, kosong tiba-tiba ada ikan, ada. Jadi seolah-olah jadi sulap. Seperti peragaan yang kemarin itu, yang bulan yang lalu, yang ada peragaan air, seolah-olah seperti main sulap. Bukan. Ini seolah-olah belum lagi yang pakai api 2 bulan yang lalu seperti main sulap di depan ini. Oh bukan. Tapi itu dilakukan untuk supaya memudahkan kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan pada saat itu. Tapi itu bukan sulap. Sama, Tuhan Yesus juga bukan tukang sulap. Bukan. Tapi yang pasti mujizat terjadi selalu diawali dari apa yang ada pada kita. Tahun 2011 saat gereja ini ada, saya ingat tanggal 6 Februari 2011 kita memulai ibadah yang pertama di Bintang Laguna. Pagi-pagi saya ditelepon oleh Ibu Gembala Pembina, Ibu Flora dari Serpong. Pak sabar, iya Bu, silakan. Ada duitmu nggak Bes nanti mau memulai ibadah? Belum Ibu. Harga sewanya berapa? Nanti di sana. Terus bayarnya pakai apa? Ya saya dengan segala keterbatasan saya pada saat itu, dengan iman saya yang sangat minim kecil pada saat itu, dengan sombongnya saya katakan, Bu, saya punya kartu kredit Bu, biar nanti kartu kredit itu nanti kami gosok. Kalaupun nanti kurang, saya ingat Ibu Mini juga punya kartu kredit, Pak Yuda punya kartu kredit, biar nanti kami gosok rame-rame. Tidak, bukan seperti itu. Kami ini kan orang tua rohanimu. Sama, kalian kami berangkatkan sebagai anak. Pak Suryo, Ibu Hera, saat Michael Grace kalau pergi ke Surabaya kuliah waktu itu,
Dikasih saham nggak Bu? Kasih. Dikasih ongkos nggak? Dikasih uang kantong nggak? Siapa tahu lapar haus di jalan. Kasih sama. Kalian anak-anak saya di Cilegon, ditransfer saya ingat benar 3 juta. 3 juta pagi itu. Kemana nih saya transfer uang bank? Saya sebagai pemimpin tidak pernah bersinggungan langsung dengan namanya uang. Ya. Udah ke rekening Pak Yuda aja, sebentar saya telepon Pak Yuda untuk minta nomor rekening. Singkat cerita, hari pagi itu langsung ditransfer 3 juta. Nah, ibadah pertama dihadiri oleh jemaat, jumlah jemaat dewasa 68 orang. Ya 66 orang dan sekolah minggu 8 orang di Bintang Laguna. Selesai ibadah, orang teman-teman yang menghitung kolektif persembahan pada saat itu yang dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan pada hari itu 6,8 juta rupiah, kurang lebih, pokoknya 6, sekian. Dan setelah semua kita bayar semua keperluan hari itu, masih banyak yang lebihnya, masih banyak. Terus sore-sore kita ada dipanggil ke Serpong, kita sampaikan sama ibu, Bu, uang yang tadi pagi yang 3 juta mau kita kembalikan, tolong mengenai rekeningnya. Oh, kan saya sudah ngomong, kami ini orang tua kamu. Kalau misalnya Michael sama Grace sampai di Surabaya ada sisa uangnya, ditransfer balik nggak ke ibu? Enggak. Ya. Biar itu buat kalian. Sama seperti itu juga yang dilakukan pada saat itu, karena minggu depan kamu masih ibadah. Jadi itu tetap kalian gunakan. Nah, jadi mujizat itu selalu ada awalnya, selalu ada awal. Nah, jadi bukan langsung tiba-tiba terjadi mujizat ada uang, tidak, bukan seperti itu. Ini sebagai contoh supaya mudah kita memahami. Nah, kuncinya semua mujizat selalu dimulai dari apa yang ada pada kita. Nah, Tuhan menolong kita dari apa yang kita punya. Kelihatannya kecil, kelihatannya sedikit, tapi dari apa yang ada pada kita, Tuhan menolong kita. Amin. Kalau terlalu cepat, boleh dikasih ini Bu Hera, terlalu cepat gitu. Ya. Saya tidak mau ada yang tertinggal. Ya betul. Ini ayat yang tadi saya ulang. Ini buat saya sangat menjadi satu rema yang kuat buat saya. Seandainya koma, stop. Sekali lagi saya ulang. Seandainya ini bukan koma, seandainya ini titik, stop. Ternyata Tuhan, saya bersyukur. Tuhan tetap ada sesuatu yang bisa, yang mampu buat melipat gandakan sesuatu dalam hidup saya. Saya sangat bersyukur Tuhan. Benar-benar saya bukan jadi kosong, benar tidak. Saya hanya mengulang saja. Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Halo, yang pertama datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Yang kedua, mujizat selalu diawali dari apa yang ada pada kita. Nah, yang ketiga, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan caranya Tuhan. Nah, ini kita baca di ayat yang ketiga 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala kekang kamu. Bejana-bejana yang apa? Kosong. Tolong digaris bawahi. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Ya, kita garis bawahi bejana-bejana kosong. Artinya apa? Kita mengosongkan diri. Itu kenapa tadi saya katakan bergantung sepenuhnya. Tapi yang sering terjadi, malah kita yang mengatur Tuhan.
tolong caranya seperti ini Tuhan. Ini tidak. Kita harus kosongkan. Kita benar-benar tunduk apapun pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Suka-sukanya Tuhan. Itu. Suka-sukamu Tuhan. Itu. Ya, harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Kita kosongkan diri kita. Jangan kita yang mengatur Tuhan. Jangan kehendakku jadilah, tapi kehendakmu jadilah. Kadang cara Tuhan itu sulit kita selami. Ya, kok cara Tuhan begini? Ya, terserah Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tapi yang pasti Tuhan itu punya cara tersendiri. Cara Tuhan untuk saya tidak akan sama dengan, atau belum tentu sama dengan cara Tuhan untuk Pak Herla. Belum tentu sama. Cara Tuhan menolong saya waktu sakit belum tentu sama dengan cara Tuhan menolong Pak Samosir. Terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Walaupun kasusnya sama, belum tentu sama penyelesaiannya. Contoh yang kita yang tuli dan bisu datang mereka ke Tuhan kan, tolong tumpang tangan, tolong. Tuhan melakukan seperti itu? Enggak, malah dihargai. Waktu yang buta datang, kalau cuma ditempel begini, maaf istriku, cuma begini, Tuhan bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tuhan melakukan seperti itu nggak? Tidak. Yang diambil apa? Tanah. Dikasih apa? Begini. Pergi ke danau apa namanya? Siloam. Cuci basuh. I can see. Kalau kita nonton di film itu, I can see. Itu cara Tuhan. Kalau cuma ditentang tangan begini, bisa nggak? Sangat bisa. Tapi cara Tuhan ya, suka-sukanya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Cara Tuhan selalu memberikan solusi. Amin. Tolong kembali ke slide-nya. Ya. Jadi kita harus bergantung kepada Tuhan dengan caranya Tuhan untuk mengosongkan diri. Saya juga belajar tentang mengosongkan diri ini. Ya. Hati yang kosong. Jadi benar-benar kosong itu ya, itu tidak punya kekuatan apa-apa. Benar-benar berserah. Tidak punya power apa. Berikutnya, cari Tuhan. Kalau tadi andalkan Tuhan, ini cari Tuhan. Cari Tuhan secara pribadi. Ini bisa kita lihat di ayat yang keempat. Ya. Boleh kita baca sama-sama? Waktunya jalan terus. 1, 2, 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu
tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Bejananya tadi kosong kan? Nah, tuang. Dari bejana yang satu yang berisi itu, mengalir. Mana yang penuh, angkatlah. Tuang, penuh, angkat. Ada lagi yang kosong, tuang, penuh, terus. Tapi harus kosong, bejana yang kosong. Dan mereka ada di dalam ruangan atau kamar yang tertutup, pintunya tertutup. Yang saya lihat dalam hal ini, menutup pintu artinya apa? Itu masuk di dalam dimensi doa yang secara pribadi. Tentu ada kadang kita harus doa bersama untuk saling menguatkan satu sama lain. Doa bersama dengan keluarga, doa bersama dengan teman, doa bersama di tempat ini pada saat doa aja. Supaya apa? Supaya saling satu sama lain saling menguatkan. Tapi ada karakter tertentu kita harus secara personal, secara pribadi dengan Tuhan di kamar yang tertutup. Kenapa di kamar yang tertutup? Supaya tidak ada hal-hal yang membuat kita terganggu, sehingga kita fokus kepada Tuhan. Bagusnya, enaknya hal seperti ini di saat kapan Bapak Ibu? Pagi, siang, malam, sore? Malam. Oke, mau tidur tengah malam. Ada yang pagi subuh-subuh. Kalau saudara-saudara kita kaum kedar mengatakan apa? Tahajud. Itu bukan persoalannya saat kapan, bukan. Tapi kita punya waktu secara pribadi dengan Tuhan di kamar yang tertutup, di ruangan yang tertutup, yang terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kita konsentrasi kita terganggu. Di Matius 6 ayat 6, ini saya baca untuk kita semua. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tersembunyi maksudnya bukan Tuhan itu bersembunyi, tidak. Tapi supaya kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Kok Tuhan itu engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Bukan itu, bukan. Lagunya siapa itu? Bimbo. Bukan. Tapi tersembunyi itu maksudnya supaya kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Jangan pada saat kita itu mempunyai krisis, mempunyai pergumulan, datang mencari Tuhan. Pada saat kita sedang enjoy, lupa Tuhan. Jangan. Tapi apapun yang terjadi, cari Tuhan. Amin. Memiliki waktu khusus dan intim dengan Tuhan dalam dua pribadi kita. Perbanyak waktu dengan Tuhan. Tuhan yang tersembunyi, yang tadi kita perlu cari. Kita sangat percaya Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendakku jadilah, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Amin. Dan saya juga sebelum kesini, saya juga mendapat rema pintu yang tertutup tadi. Artinya begini. Kadang kita berada di suatu lingkungan yang apa istilahnya sekarang? Toksik. Tahu ya toksik? Kata-kata negatif membuat kita jadi down. Bagaimana bisa si sabar bisa mengajar dari depan itu?
Bisa aja orang berkata seperti itu. Kenapa? Ini saya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya waktu masa kecil itu gagal. Sorry, kalau saya mau Batak. Mau kemana? Laut ini ya. Makan. Saya waktu anak-anak seperti itu. Seandainya, maaf, aku bukan mendiskreditkan orang tertentu, bukan. Tapi itulah saya pada saat itu. Seandainya saya di sini, ya katakanlah mengajar seperti itu, dengan bicara seperti itu, atau katakanlah di satu ruangan, saya jadi seorang trainer, Bapak Ibu, katakanlah di sini ada 50 orang, belum nyampe 10 menit mungkin lebih dari separuh hilang. Karena kenapa? Kita sendiri pun audiens pasti apa? Capek dengarnya. Maaf. Tapi itulah saya pada saat itu Bapak Ibu. Tapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya kelas 1 SD Bapak Ibu. Kelas 1 SD. Ya namanya hidup di kampung ya. Istri saya sudah tahu seperti apa kondisi kampung halaman tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan. Jadi guru SD itu waktu saya kelas 1 SD, ya mungkin kita maklum lah dengan gaji guru pada saat itu, dia juga kan harus cari tambahan pada saat itu mungkin ya. Sambil berdagang sebagai saudagar. Jadi pada saat ngajar, kasih tugas kelas 1, sabar, tolong tulis di papan tulis, dan nanti sama kamu teman-temanmu ya kerjakan halaman sekian. Udah, saya badannya kecil, angkat kursi, taruh karena saya nggak bisa di atas. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, ya kurang lebih seperti itu. Baru kita kerjakan sama-sama. Tapi pada saat itu karena sering ngomong kayaknya, satu tambah 1, lama-lama jadi lancar. Yang mau saya jauh-jauh, anak saya yang kedua, Loa, umur 5 tahun nggak bisa bicara. Tapi begitu bisa bicara, ditanya cita-cita menjadi apa? Public speaking. Orang yang tidak tahu bicara, nggak bisa bicara, bercita-cita jadi public speaking. Aneh. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kuatan dari kita. Amin. Nah, jadi intinya, setiap perkataan-perkataan negatif yang mengintimidasi kita, tutup, jangan masuk. Bagaimana si sabar bisa mampu mengerjakan itu? Orang silakan berkata tentang kita. Mana yang positif itu kita ambil, mana yang negatif anggap itu untuk memotivasi kita. Tapi jangan sempat tersimpan. Kalau sampai tersimpan di sini, itu bisa berpotensi untuk membuat kita jadi terhambat, jadi nggak bisa bergerak. Amin. Dua Raja-Raja yang 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepada aku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi ada kalanya mujizat itu stop. Tapi bukan karena Tuhan kita, bukan. Karena bejananya sudah habis, Pak. Bejana kosongnya sudah habis. Akhirnya mujizat itu selesai. Mujizat berhenti bukan karena Tuhan tidak bisa, atau tidak mampu lagi melakukan mujizat, bukan. Tapi karena sudah lagi bejana yang menampung, mau taruh di mana? Kalau tetap dituang mengalir, apa yang terjadi? Tumpah. Bisa nggak digunakan kalau tumpah? Tidak, malah jadi mengkontaminasi. Yang pasti Tuhan kita unlimited God, adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Saat kita berhenti cari Tuhan, ini poin, ini rema yang harus kita tangkap. Saat kita berhenti cari Tuhan, maka stop mujizat.
Bukan karena Tuhan itu sudah habis mujizat, sudah kehabisan mujizat, bukan. Oleh karena itu, teruslah cari Tuhan. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Karena mujizatnya terus bisa terjadi dalam hidup kita. Continuous, terus menerus. Tuhan selalu sanggup mengalirkan kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Harus kita terpatri di mindset kita, di pikiran kita. Tuhan sanggup. Apapun masalah saya, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberikan solusi. Jangan biarkan Tuhan berhenti melakukan mujizat. Jadi bejana-bejana kosong itu selalu harus kita sediakan. Datanglah kepada Tuhan setiap hari. Setiap hari. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah setiap jam. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Datang juru selamat, berkatilah. Kapanpun, dalam kondisi apapun, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Lalu kenapa tak jalan? Bang, tolong. Ya, kuncinya cari Tuhan terus menerus dan kosongkan diri kita. Siapkan bejana kita. Takut ada yang terlewat. Tadi cari Tuhan secara khusus dan pribadi, tutup pintu betul. Ya. Apapun masalah yang kita hadapi, datang kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari. Tuhan tadi sudah saya sampaikan ya, Tuhan tidak bisa didikte, ya betul. Dan Tuhan tahu bagaimana cara Tuhan itu menolong kita. Tadi sudah sampaikan. Ini kadang-kadang sulit kita selamat. Kadang malah kita yang protes. Kok Pak Suryo bisa Tuhan berkati? Saya sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Pak Suryo. Itu kadang kita ada dalam posisi seperti itu. Kok Ibu Karolin Tuhan berkati? Tapi kok saya enggak? Kan bisa terjadi seperti itu. Kenapa ya Tuhan? Seolah-olah Tuhan kita jadi protes kepada Tuhan. Kok si anu sembuh saya enggak? Kenapa? Salah saya di mana? Jangan. Ada lagu kau. Tuhan tahu cara menolong. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau bisa pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
apapun, kondisi apapun. Tuhan Yesus, kalau kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup memberikan solusi untuk kita. Amin. Yang terakhir, ini poin yang paling penting. Jangan sampai terlewat. Ubah cara hidup kita dengan cara yang benar. Cara yang benar artinya apa? Sesuai dengan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi acuan. Jangan benar menurut versinya sahabat. Kalau menurut versi kita masing-masing, nggak ada titik temu. Tapi benar sesuai dengan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abiathar. Itu maksudnya ke Nabi Elisa. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah utangmu, dan hiduplah dari ini, engkau serta anak-anakmu. Jual minyak, berarti dapat duit dong. Setelah ada duit, selanjutnya apa? Bayar hutang. Jangan lupa bayar hutang. Halo? Jangan ada yang tersungging. Saya sebelumnya tukang hutang Bapak Ibu. Waktu saya belum menikah. Hutangnya di mana? Kalau di warung ketahuan, malu. Istri saya masih ingat. Kartu kredit. Nggak ada yang tahu. Begitu menikah baru ketahuan uangnya kemana. Kepotong sama kartu kredit, ada cicilan. Apa yang dilakukan oleh istri saya? Sini kartu kreditnya. Bangga dulu. Baru 2 kartu kredit, 1 master, 1 visa. Bangga, sombong. Sini kartu kredit. Yang dilakukan apa? Ambil gunting, potong. Supaya apa? Berubah. Selama kartu kredit itu ada di dompet atau di kantong, gesek. Udah dipotong, apalagi yang mau digesek. Jadi berubah. Udah tahu salah, jangan ulangi lagi. Itu hiduplah dari lebihnya. Di situ tidak ditulis hidup dari sisanya. Kalau sisa, konotasinya sedikit. Dan Tuhan tidak mau kita itu makan dari sisa-sisa. Yang makan sisa-sisa siapa? Gonggong. Jangan gitu lah, dogi gitu. Nanti jadi pengen makan. RW. Tuhan tidak mengatakan makan dari sisa-sisa, hidup dari sisa-sisa, dari lebih. Saya mengartikan lebihnya itu lebih besar mana? Lebihnya atau bayar hutang? Lebihnya. Dasarnya apa? Dari banyak bejana kosong. Berarti hasil penjualan minyak banyak dong. Ya, mujizatnya itu banyak dong. Tapi jangan berhutang lagi. Jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Jangan kembali ke hidup masa lalu yang salah. Sedikit lagi. Kurang lebih 30 tahun ya. Saya bekerja bersama-sama dengan Jepang. Jepang itu sangat senang namanya trouble. Tapi senang dalam arti apa? Karena lewat trouble itu, lewat masalah itu,
Mereka belajar. Tapi yang mereka tidak mau, trouble yang sama tidak boleh terulang 2 kali. Terjadi lagi. Tidak boleh. Supaya tidak terulang lagi, apa yang harus dilakukan? Ubah. Ada sesuatu yang harus kita ubah. Kalau cara A, problemnya A. Trouble-nya A. Ya. Cara B, kalau sudah dirubah, sudah diperbaiki, metodenya dirubah lagi, di grade up, ditingkatkan, kemungkinan lagi terjadi yang masalah yang kemarin. Sudah enggak, sudah solve. Tapi kalau masih tetap dengan cara yang sama, metode yang sama, beberapa waktu kemudian nanti ke depan bisa terulang lagi. Orang cuma nggak mau seperti itu. Harus ada sesuatu yang harus kita improve, harus kita tingkatkan, ubah. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan, hiduplah dari ini. Artinya jangan berutang lagi, jangan kembali lagi ke kesalahan yang semula. Sudah saya kasih solusi, hiduplah dari ini. Cukup lebih banyak untuk kamu, engkau serta anak-anak. Jadi setelah utangnya terbayar lunas, hidup dengan cara yang benar. Jangan masuk lagi dengan cara yang salah. Artinya, ubah cara hidup kita. Yang membuat kita kemarin bermasalah, yang gagal, ubah. Supaya tidak terulang lagi. Jangan berutang lagi. Bukan berutang ya, berutang. Jangan ulangi kebiasaan kita yang salah. Udah tahu salah, jangan ulangi. Perbaiki, ubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan diubah malah makin jelek, jangan. Tapi kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan sudah pasti akan membawa kepada perbaikan. Tuhan menolong kita. Yang pertama tadi, jangan pergi mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Dan kepada Tuhan. Yang kedua, mujizat selalu diawali dari apa yang ada pada kita. Yang ketiga, tetap bergantung kepada Tuhan. Yang keempat, cari secara khusus, tutup pintu, tutup telinga, thinking kata-kata yang membuat kita down. Yang terakhir, ubah, perbaiki, lakukan improvement, andalkan Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan hatimu untuk menerima roti anggur perjamuan kudus. Sejauh timur dari barat
mengambil roti, mengambil anggur perjamuan kudus Tuhan. Tubuhmu darahmu yang kudus yang tercurah di Golgota, yang sanggup memulihkan kami, menebus kami dari setiap dosa kami, sanggup menyembuhkan kami. Apapun persoalan, apapun pergumulan kami, apapun sakit yang ada di dalam tubuh kami, satu yang kami percaya, Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Manusia lama kami tinggalkan, kami lepaskan. Tapi kami sambut dengan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kami. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memberikan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu terkasih, perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk kita yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan sudah dibaptis. Tapi jika masih ada Bapak Ibu yang belum dibaptis dan sudah berusia 12 tahun ke atas, tapi percaya dan sangat percaya Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Amin. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Silakan boleh mengambil roti dan anggur perjamuan kudus. Jika masih ada jemaat Tuhan yang belum terlayani dengan baik, boleh angkat tangan supaya pelayan Tuhan boleh melayani kita. Semua sudah menerima? Kalau sudah, saya akan bacakan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 22, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ya mengambil cawan. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sesudah makan ia berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kukasihi, bukankah cawan yang kita angkat ini, yang di dalamnya anggur pengucapan syukur, yang kita ucapkan syukur sebagai lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ora bara. Terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Raja. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Ora bara. Sekira bara. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Tidak ada satupun sakit penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau Tuhan hanya buku. Kau sembuhkan